kelas menengahnya juga diberikan kesempatan gitu. Putra-putri terbaik bangsa kita udah nyekolahin, tapi ternyata iya seperti itulah ceritanya. Jadi harus ada tetap merit system itu harus dikembangkan dengan baik seperti itu. Karena di negara-negara maju adalah negara yang menghargai pendidikan. Iya benar. Coba lihat semua negara maju itu kalau mereka menghargai pendidikan. Jadi menempatkan orang juga sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Itu sangat penting, memberikan kesempatan seperti itu. Wow, itu dia ya. Tantangannya masih cukup banyak ya kalau kita lihat begitu, dan cukup mendasar juga yang perlu dibenahi dari sisi mungkin tadi kebijakan yang harus terintegrasi dari pusat ke daerah, kemudian bagaimana peningkatan kesempatan kerja, begitu penciptaan lapangan kerja yang luas-luasnya buat masyarakat Indonesia. Tentu meskipun ini sebenarnya kalau mungkin saya pribadi on the track ya Prof ya, kita lihat ya dari pemerintah begitu. Yang penting bagaimana lagi-lagi yang ditekankan oleh Prof Telisa adalah implementasinya. Actionnya di lapangan tuh harus benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, begitu ya Prof ya. Oh sorry, saya tadi koreksi. Jadi di DC dan di Harvard, karena Harvard tidak di DC ya. Jadi tadi yang di Harvard itu ada banyak dari putra daerah juga. Di DC di beberapa kampus-kampus bagusnya juga ternyata banyak sekarang dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Jadi tidak didominasi oleh Jakarta. Kesempatan ya. Itu dia. Kesempatan. Yang paling penting kesempatan. Iya. Bu, terakhir Bu, kalau misalkan kita kan melihat potensi Indonesia udah kemarin kan ekonomi udah tinggi itu, daya beli walaupun masih cukup ya sosok lah ya. Tapi kira-kira ke depan dalam 5 tahun mendatang nih dari pandangan Ibu sendiri, ekonomi kita akan apakah bisa mencapai target yang seperti ditentukan oleh pemerintah, atau mungkin masih ada tantangan-tantangan lain yang mungkin harus dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi ya gejolak-gejolak yang mungkin akan datang gitu? Iya. Kalau saya sih masih optimis bahwa sebenarnya kita bisa. Cuman gini, saya inginnya tuh memberikan masukan ya yang baiknya gitu. Maksudnya gini, kita jangan hanya semata fokus pada target angka kuantitatif, tapi kita juga memperhatikan kualitas dan inklusivitasnya. Jadi kualitas itu juga penting, karena untuk apa kita mengejar terlalu tinggi, walaupun tetap sih kita tetap harus semangat nih mengejar itu, tapi juga kualitas dan mengurangi ketimpangannya agar ini lebih dirasakan oleh masyarakat. Jadi antara data dan rasa, saya mengutip dari teman saya tuh ada ekonom juga, data dan rasa ini harus seimbang. Jadi ini tapi masyarakat tuh merasakan seperti itu. Nah itu juga penting. Jadi bagaimana masyarakat merasakan kue pembangunan yang meningkat itu. Nah kalau masyarakat sudah merasakan, sense of belongingnya akan tinggi dan masyarakat akan mensupport semua program-program itu dengan baik. Masyarakat dilibatkan, kita satu perahu yang sama gitu loh. Jadi itu bahkan lebih dari 8 juga bisa gitu loh. Kalau kita udah merasa kompak, terus saling bantu-membantu gitu kan, kolaboratif tadi kan, terus kemudian apa sih keluhan-keluhan masyarakat itu bisa ada penanganannya kita bersama. Guncangan ke depan 5 tahun ini tetap VUCA ya, volatile, uncertain dan seterusnya. Tapi kalau kita bersatu dan kita kan udah belajar nih pola-polanya sebelumnya, nah pasti ada lesson learn buat kita jadi bisa mengambil kebijakannya seperti apa gitu loh. Dan harus ada pengurangan dari ego sektoralnya. Kalau kita ego sektoralnya berkurang, nah itu kita bisa sinergi. Karena potensi kita, misalnya kita punya energi baru terbarukan nih sekarang, banyak potensi B50 dan seterusnya. Makanya kita nggak sepanik negara lain itu juga karena kita punya CPO, punya batu bara, punya. Nah tapi kan nggak melulu berdasarkan sumber daya alam. Kita juga punya sumber daya manusia yang bonus demografi tadi, yang penduduk-penduduk itu harus kita skillnya kita tingkatkan gitu kan. Dengan era digital aja kita bisa mengambil nih potensi-potensi dari digital itu sendiri seperti itu. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluang ekonomi hijau, ekonomi biru dan seterusnya. Nah tapi itu tadi harus ada kekompakannya dan sense of belonging, dan kita lebih banyak bekerja daripada berdebat. Nah, berdebat perlu, tapi kerjanya ini juga, maksudnya, saya melihat sekarang belakangan kita jadi ngabisin waktu untuk berdebatnya, mendingan kita lebih banyak waktu untuk bekerja bersama gitu. Jadi nanti ketahuan di dashboard bersama, ada KPI bersama, terus kita kompak gitu ya. Seperti itu. Jadi target itu bahkan bisa lebih gitu. Kalau kita nggak fokus kepada hanya target itu, tapi juga kepada kualitasnya, rasanya itu tadi juga, dan harapannya sih pemerintah lebih sering-sering ke turun lapangan juga. Jadi ada rasa bahwa masyarakat itu ya kita bukan hanya sebatas angka yang dipublikasikan, tetapi memang itu betul-betul dirasakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program tadi dengan memberikan equal
akses Oh, gitu. itu dia. Itu penting sekali. Yes. Nah, misalkan gini, budaya tambahan lagi nih di Indonesia kalau bisa lama, kenapa mesti cepat? Iya. Nah, Jargon ya. jargon. Iya, public services-nya itu harus Oke. diperbaiki juga. Jadi membuat betul, apa tuh betul. mulai dari bikin perizinan-perizinan Iya. itu kan harus cepet Iya, gitu. betul, Kayak di betul. Vietnam tuh cepet banget. Call centernya juga mereka kalau industri ada keluhan, ya mungkin harus kerja sama dengan penduduk lokal. Makanya industri itu bagaimana merekrut penduduk lokal. Cuman Iya. penduduk lokalnya kan harus memenuhi spesifikasi yang Yes. dibutuhkan oleh industrinya Standar juga. keahliannya ya. Standar keahliannya, makanya harus ada sekolah vokasi di Betul. sekitarnya Iya. yang atau balai diklat industri. Iya. Itu juga di Kementerian Perindustrian, setahu saya BDI itu juga dikembangkan tuh balai diklat industri itu. Nah, itu dikembangkan. Jadi masyarakat tuh jadi memang produktif, Iya, iya. punya skill. Jadi istilahnya kalau dia punya skill dan produktif, dia sibuk kan dia nggak akan melakukan pungli itu. Oke. Gitu akarnya. Oh, Nah itu itu jadi dia. harus sejalan tuh daya saing itu jadi holistik banget. Dan ini nggak bisa pemerintah pusat sendiri ya. Ada Nah, tokoh itu dia. masyarakat, kemudian Pemda. Nah Oke. Pemda sendiri harus punya. Maksudnya gini loh, kepala daerah ya jangan cuma mikir untuk votes untuk berikutnya ya. Terpilih oke. lagi, tapi memang bener-bener tuh gimana mereka mengembangkan industri dan investasi di daerahnya masing-masing. Yes, gitu. itu dia. Menarik ya. Iya. Kemarin juga pemerintah juga udah langkah investasi juga udah cukup tinggi juga kemarin Iya. tuh tercatat. Angkanya Angkanya sekali lagi. Angkanya sekali lagi Makanya tinggi. harus di pelaksanaannya ini seperti Iya. Tapi apa menarik gitu. tadi ya, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan melalui vokasi-vokasi yang dilakukan pemerintah. Iya. Tapi kalau itu dari kita yang ormas, nah kita sendiri yang misalkan di kalangan menengah sendiri kan biasa agak terlupakan nih. Nah, cara-caranya kalau misalkan untuk kalangan menengah, gimana caranya kita bisa meningkatkan daya keahliannya sendiri? Kan pemerintah selalu vokasi dari bawah dulu nih. Tapi Iya, iya. menengahnya kadang-kadang terlupakan. Apakah itu juga bisa kita jadikan langkah-langkah juga? Kan juga salah satu pendorong ekonomi juga dari kalangan menengah juga. Betul, menengah itu sebetulnya ada di vokasi D3 dan perguruan tinggi ya. Kalau vokasi ini dia bisa menyasar yang bawah, bisa menyasar yang menengah juga. Nah, selain itu program-program D3, Oke. S1 juga, itu juga perlu ditingkatkan. Sekolah-sekolah kedinasan itu juga bahkan bagus ya. Kadang-kadang itu juga cukup menjadi lapangan kerja juga. Nah, terus kemudian juga yang beasiswa. Beasiswa. Iya, kelas menengah itu biasanya sangat Iya, membutuhkan beasiswa. Mereka tuh kan udah punya modal ya biasanya. Nah, tinggal disupport dengan beasiswa. Kenapa India sangat maju? Karena beasiswanya sangat generous. Nah, sebenarnya kita juga oke. sekarang udah ada kayak DKI juga ada beasiswa LPDP khusus DKI. Karena warga DKI yang... Nah, makanya dengan adanya beasiswa ini, harapannya semua suku sih sebetulnya. Iya, iya. Tentunya kita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi untuk contoh kasus Jakarta kan ingin putra daerahnya Putra juga daerah, betul. berkembang Iya, gitu. iya. Kayak kemarin saya pernah ya ada teman di DC. Ternyata itu ada dari provinsi Banten Oh, oke. di Harvard. Wow, di Harvard. Iya, kan selama ini iya, yang iya. di Harvard mungkin anak Jakarta Betul, gitu-gitu iya, kan. iya, iya. Ternyata dari provinsi Banten itu ada. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi pendidikan itu adalah salah satu cara untuk naik kelas. Itu Yes, udah kelas iya. mobilitas sosial di dalam teori sosiologi itu sangat penting juga. Jadi lewat jalur pendidikan, Mas, betul sekali. Dan skill-skill tadi harus ditingkatkan, terus job matching-nya. Iya, iya. Active labor market policy, Itu job juga jadi matching. PR tuh ya sekarang ya. Iya, kalau kelas menengah itu mereka sudah punya modal, tinggal dikasih pekerjaannya itu matching job matching. iya. Dan mereka dikasih kesempatan, jangan untuk ordal semua. Kalau untuk Nah, ordal itu. kelas menengah habis nanti.